Baik, Bapak Ibu sekalian, berhubung sudah pukul 19 lebih, kita mulai aja webinar keempat kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Oke. Semoga Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya mengikuti rangkaian webinar di pertemuan ketiga kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan rutin kita di Rabu malam, masuk ke pertemuan ketiga. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam, para keluarga penuh cinta, panglima perang paling handal, serta seorang pendidik yang patut kita tauladani sepanjang masa, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Pada keluarganya, sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat kepada panitia dan penyelenggara webinar Olimpiade Matematika dari komunitas pendidik matematika, serta pemateri yang sudah hadir di kegiatan kali ini, dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta semua yang masih memiliki antusias dan semangat meluangkan waktu malamnya untuk kita sama-sama belajar dan sharing pengetahuan seputar matematika. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saya sampaikan rangkaian acara kita pada malam ini. Seperti biasa, nanti akan ada pemaparan, sharing terkait materi partisi, yaitu salah satu submateri yang ada di teori bilangan yang akan disampaikan oleh salah satu pemateri kita. Tapi sebelum kita masuk ke pematerian, seperti yang tadi sudah disampaikan di grup WhatsApp, bahwasanya kita akan ada kuis terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Jadi dari panitia sudah menyiapkan kuis yang bisa Bapak Ibu ikuti untuk malam ini. Mungkin untuk linknya bisa di-share di grup ya sama panitia. Oke, saya izin share screen dulu ya. Jadi sebagai refreshing ya dan pengingat akan materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya, ini kita buatkan quiz Kahoot ya, Bapak Ibu. Silakan mungkin boleh join terlebih dahulu di link yang sudah dikirim di grup WhatsApp-nya. Dengan maksimal program. Oke, saya coba izin share screen ya. Nah ini, bagi yang terkendala mengakses link mungkin bisa join menggunakan kode PIN ya, game PIN-nya 6408948. Oke, kalau dilihat nih sudah ada 26 peserta ya yang join. Ayo ditunggu Bapak Ibu semua. Kita tunggu sekitar 5 menit lagi. Nanti seberapa yang sudah join, kita langsung mulai. Ya, 3 peserta terbaik yang mengikuti kuis kali ini akan dapat door prize tentunya yang sudah disiapkan panitia. Jadi silakan diikuti dengan baik dan semoga bisa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan ya. Oke, kalau kita lihat nih sudah ada atas nama Eran Kias, Sur, Elsie Hepiana, Sukma, Lydia, Kristita. Oke, sudah 35 ya, Bapak Ibu. Silakan masih ditunggu kepada Bapak Ibu lainnya yang belum login di Kahoot ya. Atau barangkali yang ada kendala mungkin bisa menyesuaikan. Sini ada Rifka, Juningsi sudah, Pak Heri, Pamela. Kita tunggu 4 menit lagi ya, biar kita mulai. Kalau kita lihat di partisipan Zoom udah ada 100 orang yang sudah join Kahoot, itu baru 51, artinya masih setengahnya ya. Oke. Pak. Ditunggu ya, Bapak Ibu semua.
Sudah 64 peserta. Oke, 65. Enam 40. Oke, sudah 71, 72, 74. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin join? Atau sudah bisa kita mulai? Kalau yang udah ready, boleh kita cek sound dulu di kolom chat. Gimana? Apakah sudah siap mengikuti kuis malam ini? Ya. Jadi ini sebagai ajang refreshing ya, sebelum kita mulai pematerian ya. Dari Pak Deden siap. Oke, mantap. Pak Ahmad siap ya. Bu Dina, Pak Agung, Pak Ade, oke, Bu Maya, Bu Resi. Oke, luar biasa nih ya, Bapak Ibu masih semangat ya di malam Kamis ini ya, Pak Dias, Pak Heri. Oke, karena semuanya udah semangat ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung mulai saja ya. Pak, saya belum bisa masuk. Oke, Pak Binar, mungkin coba dipastikan lagi koneksi dan akses linknya benar ya. Kalau tidak bisa join menggunakan link, mungkin bisa pakai game pin yang 640-8948 ya. Kita tunggu 1 menit lagi ya, barangkali ada Bapak Ibu yang masih terkendala jaringan atau belum bisa join. Nanti setelah 1 menit kita coba mulai langsung ya. Oke, silakan 1 menit lagi bagi yang masih ingin join. Oke, sudah ada 80 peserta. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang kendala, mungkin kita bisa ikuti di pertemuan selanjutnya ya, kuis-kuis seperti ini. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu? Oke, nggak apa-apa kalau ada yang berkendala untuk mengakses Kahoot, nggak masalah ya. Kita start ya, 1, 2, 3. Oke ya, ini kuis Penma. Dimulai ya. Jadi ini semakin cepat menjawab, mungkin skornya juga semakin tinggi ya. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Webinar Gerakan Merdeka Olimpiade 2023 pertama kali dilaksanakan pada tanggal. Oke. Kalau Bapak Ibu mengikuti rangkaian ini dengan baik, mungkin masih ingat ya, tanggal pertama kita mengadakan webinar. Oke, silakan dijawab. Waktunya itu 30 detik, tersisa 15 detik lagi. Apakah 7 September, 14 September 2021, 14 September 2022, atau 21 September 2022? Oke, sudah 58 yang menjawab. Oke, ini ada 42 orang ya yang menjawab benar. Selamat yang benar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, skor sementara ini atas nama Pen ya, yang masih menduduki peringkat pertama. Pertanyaan yang kedua, siapa pemenang door prize pada pekan pertama? Ayo, masih ingat nggak Bapak Ibu yang mendapatkan buku catatan guru matematika? Kalau nggak salah di grup WhatsApp juga dikirim ya buktinya, Pak, paketnya sudah sampai gitu ya. Ayo, apakah A. Dasep Gunawan, Dandi Ramadan, Deden Kurniawan, atau Doni Setiawan ya? Yang pemenang door prize-nya mungkin pasti bisa ya jawabnya. Oke, ayo, silakan. Ini melatih daya ingat Bapak Ibu ya, yang mengikuti kegiatan webinar Olimpiade Matematika. Oke, 43 orang yang benar. Luar biasa. Oke, diungguli peringkat pertama itu ada atas nama Dina. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Apa kepanjangan dari Penma? Silakan, 30 detik dari sekarang. Ya, jadi kalau yang ditampil ini logo Penma ya, Bapak Ibu. Barangkali ada yang belum kenal dengan logo Penma.
Oke, luar biasa nih, sangat cepat yang jawabnya kalau soal ini ya. Udah 67, jawaban yang masuk 68. Ya, kalau masih ada yang salah ini mungkin parah ya Bapak Dias ya, mungkin nanti bisa dievaluasi peserta yang salah ya. Oh, masih ada yang salah ternyata ya. Kayak jawabannya itu pendidik matematika ya, ada 47 nih yang benar. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Berikut ini merupakan langkah awal dalam melaksanakan Olimpiade kecuali. Silakan diperhatikan opsinya dengan baik dan benar. Oke, sudah 72 jawaban masuk. Oke, dan jawaban yang benar adalah oke, rata-rata benar semua, tapi masih ada yang salah ya. Oke, mungkin ini kurang fokus mungkin ya, Bapak Ibu. Ya, fokus lagi, masih ada sekitar 5 soal lagi ya. Oke, kita coba lanjut ke soal yang kelima. Ini multi select ya. Jadi kalau jawabannya ada lebih dari 2, silakan dijawab lebih dari 2 tersebut. Berikut ini mana bangun datar yang pasti ya, merupakan segi 4 tali busur. Oke. Persegi, trapesium, belah ketupat, atau persegi panjang ya. Kalau masih ingat, ini materi pertemuan kedua ya. Oke. Udah 25 yang menjawab. Iya Bapak Ibu, kalau lebih dari 30 detik itu dianggap tidak menjawab ya. Jadi lebih baik gunakan waktunya dengan baik ya. Ini ada 3 detik lagi. Silakan. Oke, waktunya habis ya. Jawabannya persegi dan persegi panjang ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Oke. Ini peringkat 3 teratas selalu berpindah-berpindah ya. Siapa nama pemateri pada webinar pertemuan pertama? Ya, Bapak Ibu masih ingat pada pertemuan pertama yang mengisi pematerian? Ada 4 pilihan ya. Kalau yang mengikuti dengan baik dan atau yang mengikuti lewat YouTube mungkin pasti ingat ya, pasti tahu ya. Oke, time is over. Iya, jawabannya Coach Dias ya, mengisi pertemuan pertama pada 7 September. Oke, kita lanjut ke yang pertanyaan yang ketujuh. Nah, ini baru masuk ke yang soal matematika ya, Bapak Ibu. Coba, berapakah nilai dari fluor min 3,1 ditambah sailing dari 0,1? Silakan. Ini sambil kemampuan matematikanya ya. Kesana kemari. Oke, time is over. Jawaban yang benar adalah minus 3 ya. Oke, mungkin masih ada beberapa yang kurang teliti ya, Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang ke-8. Coba jawablah pertanyaan ini dengan tepat ya. Perhatikan gambarnya Bapak Ibu, ini disajikan bahwasanya suatu kertas dengan ketebalan 0,05 mm, jika dilipat 1 kali maka ketebalannya 0,1 mm. Jika dilipat 2 kali ketebalannya 0,2 mm, jika kertas tersebut dilipat 20 kali ya, maka ketebalannya berapa? Jadi ilustrasinya seperti pada gambar ya, boleh dilihat. Ini waktunya 90 detik ya, jadi silakan disesuaikan. Oke, buat Bapak Ibu yang terkendala ya tidak bisa ikut kuis Kahoot nggak masalah ya. Nanti setelah kuis ini mungkin kita langsung mulai pematerian, jadi tetap stay tune di ruangan Zoom kali ini. Oke, masih ada 20 detik lagi yang belum menjawab.
Oke, jawaban yang benarnya adalah ya sekitar tinggi gedung 10 lantai ya. Oke. Next, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Fokus Bapak Ibu, masih ada 2 pertanyaan lagi. Nih, pertanyaan yang ke-9. Pada suatu kotak terdapat 100 bola, 99% diantaranya berwarna putih dan sisanya merah ya. Jika Andi mengambil beberapa bola putih sehingga di dalam kotak terdapat 98% bola putih, maka total bola dalam kotak saat ini ada berapa? Apakah 99, 50, 75 atau 25? Silakan 100 detik dari sekarang ya. Oke, 5 detik lagi yang belum menjawab. 4, 3, 2, 1. Oke, time is over. Kita lihat jawaban yang benarnya 50 ya. Ini cuma 8 orang ya yang menjawab benar. Oke, mungkin banyak yang kurang fokus ternyata ya untuk soal yang ini. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, soal penentu. Silakan dikali double point ya. Apakah materi pada pertemuan webinar kali ini? Oke, sangat gampang ya Bapak Ibu. Silakan. Apakah diskriminan, segi 4 kali busur, partisi, atau kombinatorika? Ya, ini sebagai soal penutup ya untuk kuis kita pada malam ini. 3, 2, 1. Oke, waktunya sudah habis. Oke, kalau gitu kita lihat siapakah pemenang kuis Kahoot pada malam ini. Peringkat ketiga jatuh kepada, atas nama Siti Ulfa ya. Peringkat kedua selamat kepada Invaria. Dan peringkat pertama jatuh kepada selamat kepada Eran Kias ya. Jadi untuk yang menang mungkin boleh di screenshot sebagai bukti, nanti dihubungi panitia ya untuk mendapatkan door prize-nya ya. Selamat ya kepada 3 pemenang kuis Penma di pertemuan ketiga kali ini ya. Oke. Yang belum kesempatan menang nggak masalah ya. Sampai jumpa nanti di kuis-kuis lainnya. Oke, gimana Bapak Ibu udah fresh mungkin ya dengan soal-soal kuisnya tadi? Ya barangkali ada yang penasaran dengan jawaban-jawabannya, mungkin nanti bisa kita lanjut diskusikan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Oke, selamat ya buat yang menang. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai sesi pematerian pada webinar ketiga kali ini ya dengan materi partisi ya. Nah, kalau tadi ada yang ingat ya dan menjawab benar ya. Materi kita pada malam ini adalah partisi, salah satu materi yang ada di submateri pada teori bilangan ya. Yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Dandi Ramadan. Sebelumnya saya cek dulu kepada Pak Dandi, apakah sudah bergabung di ruangan Zoom kali ini. Selamat malam, Pak Dandi. Pak Dandi. Selamat malam, Pak Riz. Apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar Pak Dandi ya. Diana, bisa kita mulai? Pak Dandi sudah siap? Allah. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu langsung saja kita persilakan kepada Pak Dandi untuk menyampaikan materiannya. Kepada Pak Dandi disilakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Rizky. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mohon izin di sini perkenalkan nama saya Dandi Ramadan, akrab disapa.
Alhamdulillah pada kesempatannya diberikan kesempatan oleh kelas menyampaikan materi terkait dengan partisi. Ibu mungkin di sini banyak yang dengarnya kalau partisi itu salah satu penerapan metode kasus mungkin bukan di matematika juga mungkin kali ya. Tapi pada kesempatan kali ini akan kita coba untuk atau bilangan gitu. Mohon izin Bapak Ibu, saya ingin share screen. Nanti kita keberjalanannya juga semoga lancar ya. Dan kalaupun misalnya ada terkendala ataupun hal satu dan lain hal, dapat disampaikan melalui chat via Zoom ataupun apa ya namanya bisa nanti mungkin bersuara juga kalau misalnya terlalu jauh. Baik, semoga pembelajaran kita kali ini kita nanti sama-sama belajar saja. Mungkin ada beberapa diskusi yang akan disampaikan atau dilakukan oleh kita semua gitu ya, karena insya Allah buat apa ya belajar bersama lah ya. Oke, saya mulai. Ini adalah materi partisi ya. Tadi saya sebutkan khususnya Pak Rizky juga sudah menyebutkan kita akan apa ya di metode materi teori bilangan. Nah, sebelum memulai, di sini ada sebuah quotes atau kalimat, katanya gini. Ketika manusia lahir, mereka memiliki potensi untuk menjadi manusia yang ideal. Tetapi setelah kelahirannya, potensi itu bisa terwujudkan atau mungkin tidak terwujudkan. Ini mungkin ada kaitannya dengan pembuktian dengan potensi diri gitu, Bapak Ibu. Saya pernah mendengar sebuah penelitian, hasil penelitian bahwasanya negara Indonesia pendidikannya bisa maju, tapi setelah 128 tahun dari sekarang. Nah, penelitian itu bisa kita buktikan dengan cara tergantung dari orang-orang di Indonesianya gitu. Entah itu tenaga pendidiknya, entah itu siswanya gitu, entah itu pemangku kebijakan kurikulumnya gitu. Apakah ingin membuktikan pernyataan seperti itu atau enggak gitu ya. Kalau enggak ya berarti kita harus bisa membuktikannya bahwasanya pendidikan di Indonesia bisa maju dengan waktu yang lebih cepat. Dan semoga salah satu kegiatan ini juga bisa menambah atau menambah jaringan sehingga kita bisa menambah pengalaman dan wawasan. Oke. Di soal pertama, ini juga sudah saya share gitu. Soal pertama itu untuk setiap n bilangan asli, buktikan bahwa n kuadrat ditambah n habis dibagi 2. Ini akarnya ini ya. Kita melihat pembuktian metode yang paling umumnya adalah induksi matematika. Tapi coba kita gunakan dengan metode partisi. Oke. Untuk membuktikannya, kita diskusi dulu nih Bapak Ibu. Cara memunculkan ide gitu untuk membuktikan bahwasanya setiap n bilangan asli, bahwasanya n kuadrat ditambah n harus dibagi menjadi 2. Kira-kira membuktikannya seperti apa ya Bapak Ibu? Boleh mungkin ada yang punya ide disampaikan via chat atau resen terlebih dahulu. Bagi kasus untuk N ganjil dan N genap dari Erankias. Pemesanan angka ganjil, angka genap. N sama dengan 1 dulu. 1. Induksi bisa permisalan. Pakai induksi matematika, lalu N sama dengan K, akan N plus. Oke, pakai coba. Oke. Sebetulnya metode bisa beragam, permisalan membagi kasus N sama dengan ganjil dan genap mungkin ya. Genap yaitu 2, 4, dan seterusnya. Oke, baik. Boleh ada yang resen dari Ibu Miss Yuliarti. Dokter Anda, Miss Yuliarti. Boleh Ibu? Gimana Bu? Ya, baik Mas Dendi, kita pakai induksi matematik. Kita pakai yang pertama dengan membuktikan N sama dengan 1. Kalau 1 kuadrat tambah 1 sama 2 N sama dengan K. Ya. Nah, lalu yang ketiga buktikan dengan N sama dengan K tambah 1. Kalau nanti habis dibagi 2, tidak setiap asli.
juga tadi Ya. Bapak Ibu yang kalau juga bisa Ya. terima kasih Bu. Oke, Ya, ini berarti pembuktian menggunakan induksi matematika. Ya, Bapak bisa menggunakan metode induksi matematika gitu. Ini juga tidak banyak yang menggunakan metode ini. Mungkin mau Bapak Ibu di sini karena kita materinya tentang partisi, nanti akan saya jelaskan terkait dengan pembagian kasus itu atau menggunakan metode partisi. Nah, kita tahu tadi juga Bapak Ibu sudah menyampaikan bahwasanya bilangan asli itu kan ada dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Atau kita ke bilangan yang lebih besar lagi, yaitu ada 100, 101, 102, atau bahkan lebih besar lagi 1000, 1001 sampai tak hingga banyaknya gitu ya. Bilangan asli dimulai dari 1 sampai tak hingga banyaknya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya di antara bilangan-bilangan itu, di antara bilangan 1 sampai tak hingga banyaknya ini ada 2 buah bilangan yang bisa kita partisi atau menjadi 2 bagian, yaitu bilangan ganjil dan juga bilangan genap gitu ya. Bilangan ganjil dan juga bilangan ganjil itu kan angka arti satu-satu gitu ya. Bapak Ibu, 1 disubstitusi ke berarti habis dibagi 2. 2 juga n kuadrat berarti 4 ditambah n dapat itu kan ada hingga banyak, maka kita agar lebih partisi gitu. Tadi sudah tanya menjadi 2 bagian. Pertama, n adalah bilangan ganjil atau bilangan ganjil bisa kita ubah menjadi bentuknya 2k-1 gitu ya. Dan juga n bilangan genap gitu. Kalau n bilangan genap artinya bisa kita ubah menjadi 2k, di mana merupakan bilangan. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya tadi bisa ubah gitu ya. Jadi kita bagi 2 kasus. Pertama kita partisi dulu gitu. Partisi menjadi 2 buah kasus. Kasus pertama itu di mana n bilangan genap atau tadi n bilangan ganjil ya. Berarti kita ubah dulu kasus pertama. Kemudian kasus kedua, partisi yang kedua yaitu kita ubah menjadi n sama dengan bilangan. Dari sini kita buktikan satu persatu kasus itu. Untuk kasus pertama berarti kan n sama dengan 2k dikurang 1. Sehingga kita dapat gitu ya bahwasanya n kuadrat plus n itu berubah menjadi substitusi 2k-1 kuadrat ditambah 2k-1. Sehingga 2k-1 itu dan 2k-1 kita tulis dari sini seperti biasa menjadi 4k kuadrat min 4 tambah 2k itu min 2k ditambah, maaf ini ditambah ya Bapak Ibu. Ini habis. Plus 1 dikurang 1 berarti habis. Nah, dari sini dengan bulat itu. Nah, ini merupakan bilangan genap atau artinya 2P itu habis dibagi menjadi 2 gitu ya. Berapa dengan nilai P-nya 2K kuadrat min K. Nah, kemudian untuk kasus kedua gitu. Untuk kasus kedua berarti N sama 2K. Sehingga kita peroleh N kuadrat plus N itu sama dengan 2K dikuadratkan dengan 2 kita sehingga kita peroleh 2k kuadrat ditambah
K. Dan ini bisa kita ubah ke dalam bentuk 2P, di mana P sama dengan 2K kuadrat ditambah K, anggota bilangan bulat. Nah, dari sini kita tahu 2P habis dibagi telah membuktikan partisinya 2K-1 itu ternyata habis dan 2, kasus 1 dan 2, kita dapat menyimpulkan gitu. Nah, ini partisi gitu. Sebetulnya bisa saja dengan coba ke partisi. Kalau setelah ini berarti kan muncul untuk kasus-kasus seperti apa dapat menggunakan partisi. Ini tadi kita bangun konsep sederhananya, tentunya kita partisi menjadi bagian dengan ganjil. Kira-kira kasus seperti ini. Baik. Nah, partisi ketika kita jika terdapat banyak sekali bilangan yang perlu diuji, sehingga dapat dilakukan per kelompok berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, syarat ya pengelompokan dari Bu Eran ya, Bu Eran Kias Sumantri. Mohon maaf ya Bapak Ibu jika saya salah penyebutan Bapak atau Ibu gitu. Saat domain himpunan yang ingin dibuktikan bisa dibagi menjadi beberapa subhimpunan yang tidak saling beririsan dan tanpa himpunan kosong. Oke, terima kasih. Nah, betul ya Bapak Ibu. Jadi pembagian partisi atau membagi bagian itu juga tidak dapat dilakukan sembarangan. Ada syaratnya gitu ya. Ada syarat himpunan yang dibagi itu tidak beririsan dengan bagian lainnya gitu, dengan himpunan lainnya. Nah, ini kapan kita menggunakan metode partisi gitu? Ketika kayak kita melihat soal, oh ini kalau diuji dengan angka yang diketahui, misal n bilangan asli itu sangat banyak, nah maka kita kelompokkan terlebih dahulu atau kita bagi menjadi beberapa himpunan bilangannya gitu. Himpunan bilangannya nanti kita partisi berdasarkan pola-pola tertentu gitu, berdasarkan pola-pola tertentu. Nah, pertama materinya akan difokuskan kepada bilangan prima gitu, pada bilangan prima. Ada teorema yang menyebutkan bahwasanya bilangan prima selain 2 dan 3 dapat dimisahkan K-1 pun suatu bilangan bulat K gitu ya. Jadi kita bisa membentuk sebuah bilangan prima itu selain 2 dan 3 ya. Selain 2 dan 3 itu bisa kita gunakan formula 6K plus 1 atau 6K-1. Nah, kita tahu bahwasanya bilangan prima itu kita bisa melihat bahwasanya prima itu kan ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 29, 23, 29 dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita kelompokkan menjadi dua buah bentuk gitu. Yang pertama kan temanya menyebutkan bahwasanya selain 2 dan 3 ya.
2 dan 3 itu kita sebut sebagai bilangan prima basis. Nah, kemudian bilangan prima lainnya selain 2 dan 3 itu bisa kita bentuk dalam bentuk 6K plus 1 gitu. 6K plus 1 itu bilangan prima. 6K min 1 itu ada 5, 11, 17, 23, 29 dan nah, ini bilangan prima yang mungkin yang kita tunjukkan dengan membagi dua ini gitu berdasarkan teorema. Sehingga P kuadrat plus 2 adalah bilangan prima. Boleh Bapak nanti coba kita bareng. Baik, di sini sudah ada yang menjawab. Untuk K sama dengan 4, 6K plus 1 bukan prima. Oke, ini berarti berdiskusi satu bilangan, tapi dia tidak termasuk prima juga. Oke, satu bilangan, hanya satu. Tidak ada PI, hanya satu P sama dengan yang termasuk. P3 dan 7. P3 dan 7 berarti ada 2 bilangan. Oke, bagi Bapak Ibu yang masih ingin menjawab, masih ada waktu, mungkin sekitar 2 menit lagi kita bahas. Oke, baik. Ada yang beragam, 7 hanya 3, hanya 1, 3 dan 5. Oke, baik. P sama dengan 11. Oke, mungkin sebelum menjawab soal tadi, kita akan bahas teoremanya sedikit dulu ya, Bapak Ibu. Jadi di sini teorema menyebutkan bilangan prima selain 2 dan 3 dapat dimisalkan atau dapat kita bentuk dengan 6K plus 1 atau 6K min 1 untuk suatu bilangan bulat K. Jadi kalau misalnya ada bilangan bulat K yang kita substitusikan dan hasilnya bukan bilangan prima, itu tidak menyalahi teorema ini gitu ya. Karena teorema ini menyebutkan bilangan prima dapat dibentuk 6K plus 1 atau 6K min 1. Jadi ketika kita ada substitusi nilai K, tetapi hasilnya bukan bilangan prima, itu masih tidak menyalahi teorema ini. Karena yang dibicarakan hanya bilangan prima saja. Kecuali ada bilangan prima yang terlewat gitu ya. Misal di antara 23, 29, dan seterusnya ada yang terlewat. Misal 23 nggak terlewat, tidak dapat dibentuk dari 6K plus 1 atau 6K min 1. Nah, berarti teorema ini batal atau tidak berlaku gitu. Tapi sejauh ini semua bilangan prima dapat dibentuk gitu ya dengan 6K plus 1 atau 6K min 1. Oke, mungkin ini ada yang raise hand. Ibu Pelangi, mangga Ibu, silakan. Iya Ibu, mohon maaf Ibu sebelumnya mic-nya agak kresek-kresek dan suaranya kurang terdengar. Udah kedengeran Pak? Masih kresek-kresek tapi sudah lebih jelas.
Silakan Ibu. Jadi gini, yang mau saya tanyakan itu sebelumnya adalah itu kan pengelompokan bilangan satu sama dengan satu. Nah, kenapa 6 + 1 itu jadinya 7 gitu loh Pak? Sedangkan 6 + 1 5, 11, 12, 27, 29. Apakah K-nya itu Halo Bu, mohon maaf suaranya yang pernyataan keduanya tidak terdengar. Tapi untuk pernyataan yang pertamanya, saya bisa menangkap poinnya Bu. Boleh saya jawab Bu? ya boleh. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebelum kita menjawab soalnya, jadi di sini teoremanya menyebutkan 6 bilangan prima selain 2 dan 3 dapat dibentuk atau dimisalkan dengan 6K+1 atau 6K-1 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita, untuk suatu K bilangan bulat gitu ya, untuk suatu K bilangan bulat, kalau negatif nanti berarti hasilnya, kalau bilangan prima itu harus positif ya. Untuk positif K bilangan bulat Pak. Nah, berarti bilangan asli dong kalau kayak gitu. Bilangan asli. Iya, karena K-nya kalau K-nya iya, karena berarti di sini kalau misalnya bilangan negatif, kan gini ya Bapak Ibu, ini dari jawaban Bu Yurnia ya. Kalau misalnya K-nya bulat, berarti kan misal ada bilangan ini ya, misal -2 gitu ya, -2. Ini ada 3 faktor. Itu dapat dibagi menjadi -1, bahkan ada 4 faktor, -2, 2, dan 1 gitu ya. Sedangkan bilangan prima itu hanya dapat dibagi 2 faktor positif gitu. Misal 2, 1 dan 2, atau 3, 1 dan 3. Ya mungkin untuk penerapannya berarti untuk bilangnya asli. Iya. Baik. Ya masih mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu juga nanti boleh berdiskusi gitu ya. Jadi untuk K bilangan asli. Nah, untuk misalnya 6K+1 bisa diperoleh 7, 13, dan 19 dan seterusnya, itu jika kita substitusi nilai K-nya dari 1 gitu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka hasilnya nanti kalau misalnya 6K+1 nanti kita peroleh 7, 13, 19 dan seterusnya. Kalau 6K-1 nanti kita peroleh 5, 11, 17, 23 dan 29. Seperti itu. Ini ada yang resen lagi mungkin Bu Pelangi lagi ya. Jadi saya ada 2. Mangga silakan Ibu. Tapi mohon mungkin mic-nya ya Bu ya. Udah, mohon maaf, terima kasih penjelasannya untuk yang tadi. Insya Allah saya sudah ngerti. Berarti di situ ada ralat, berarti bukan bilangan bulat ya Pak ya, tapi bilangan asli untuk K-nya. Kemudian untuk resen yang kedua ini sebenarnya saya kepencet Pak, mohon maaf. Udah itu aja. Oke, baik. terima kasih. Terima kasih. Boleh ini satu diskusi lagi, Pak Agus silakan. Oh ya. Cuma mau menanggapi kalau pertanyaan soal kedua tadi, menurut saya jawabannya adalah 2, maksudnya 2 bilangan prima jawabannya. Kenapa? Boleh dibilang ya? Maksudnya gini, setelah saya coba kan pembagian bilangan prima ada 2 dari 6K tambah 1 dengan 6K kuadrat tambah 1 dengan 6K kuadrat kurang 1 ya. Nah, setelah disubstitusikan ke P kuadrat tambah 1, ternyata itu bilangannya genap. Berarti teori yang tadi kan cuman selain 2 dan 3 gitu ya. Selain 2 dan 3. Apa tadi? Pokoknya intinya
bilangan prima selain 2 dan 3 itu kalau dimasukkan ke P kuadrat tambah 2 itu genap semua, pasti bukan bilangan prima hasilnya gitu. Jadi jawaban nilai P itu adalah 2 dan 3, berarti banyaknya bilangan prima yang memenuhi adalah 2 bilangan prima gitu. Sekian. Oke, baik. Berarti 2 bilangan prima gitu ya, Pak. Misal ini P-nya disubstitusi, P-nya kita substitusi di pembagian tadi 2K plus 1 atau maaf, Ya. 6K plus 1 atau 6K plus 1. Nanti ketika ditambah 2 akan menghasilkan bilangan prima lagi, Pak. Begitu benar? Itu ya, sorry, saya pikir tadi soalnya P kuadrat tambah 1, rupanya P kuadrat tambah 2 ya. Oh iya. Oke, lanjut. Iya. Miss soalnya. Oke, lanjut. Tapi terima kasih Pak atas tanggapannya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang raise hand, nanti kita ke soal berikutnya lagi dulu ya. Nah, kita mulai bahas dulu soal nomor 2. Jawabannya betul untuk P yang memenuhi adalah satu bilangan gitu ya. Dan tadi sudah disebutkan bahwasanya 3. Nah, bagaimana cara mempartisinya gitu ya. Nah, sebetulnya jika kita substitusi dulu gitu ya, substitusi dulu P-nya bilangan prima, yaitu 2, yang pertama kan berarti menjadi 2 kuadrat ditambah 2, gitu ya, 4 tambah 6. Nah, 6 ini bukan bilangan prima, gitu. Artinya kalau P-nya sama dengan 2, P kuadrat plus 2-nya masih tidak memenuhi. Kemudian kita substitusi P-nya sama dengan 3, gitu ya, kan jadi P kuadrat plus 2, berarti 3 kuadrat itu 9, tambah 2, 11. Ini memenuhi, gitu ya, ini memenuhi. Nah, jika kita teruskan ke bilangan prima berikutnya, misal 5, 7, 11, dan terusnya gitu ya, itu akan banyak sekali bilangan prima yang kita uji gitu. Dan itu membutuhkan waktu yang tak hingga banyak ya mungkin ya, karena bilangan prima juga sangat banyak. Di sini maka akan kita gunakan trik penyelesaian dengan menggunakan partisi bilangan prima gitu, berdasarkan teorema yang telah disebutkan tadi gitu ya. Berdasarkan teorema yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, di sini pertama kita substitusi jika P pertama ini kasus pertama ya. Kasus pertama gitu atau partisi pertama, yaitu jika P sama dengan 6K-1 gitu, sehingga P kuadrat plus 2 itu sama dengan 6K-1 dikuadratkan plus 2, sehingga hasilnya adalah 36K kuadrat dikurang 12K plus 3. Nah, ini jika kita keluarkan 3-nya gitu ya, kita menjadi dapat 12K kuadrat dikurang 4 plus 1 gitu ya. Nah, ini kan merupakan bilangan dengan kelipatan 3 tuh. Bilangan yang kelipatan 3 berarti dia bukan bilangan prima ya. Jadi untuk kasus 6K-1 itu dia tidak memenuhi gitu, karena P kuadrat plus 2 menjadi kelipatan 3 gitu. Nah, kemudian untuk begitu berarti tidak memenuhi bahwasanya bilangan prima 5, 11 itu 6K-1 tidak memenuhi gitu. Artinya tadi ya, kalau 6K-1 kan kita peroleh bilangannya itu 5, 11, dan 17 itu tidak memenuhi gitu. Karena ini konsepnya tadi. Nah, kemudian untuk kasus kedua gitu. Kasus kedua berarti kita gunakan yaitu P sama dengan 6K plus 1. Ketika P sama dengan 6K plus 1, kita substitusi 6K plus 1. Hasilnya adalah 36K kuadrat ditambah 12K plus 3. Ini juga kalau kita keluarkan 3-nya menjadi 12K kuadrat ditambah 4K plus 1 gitu ya. Dan ini juga merupakan bilangan kelipatan 3. Bilangan kelipatan 3, sehingga P kuadrat plus 2 adalah kelipatan 3. Dan dia juga tidak memenuhi, karena yang diminta adalah hasilnya bilangan prima. Oh, ternyata setelah kita bagi nih kasusnya 6K-1 dan 6K plus 1, berdasarkan teorema tadi, tidak memenuhi gitu ya. Ini kan berarti bilangan 6K plus 1-nya adalah 7, 13, dan 19 gitu ya. Yang tadi 5, 11, dan seterusnya. Nah, ini tidak memenuhi juga. Artinya setelah kita lihat gitu ya, kita lihat bilangan prima itu kan ada 2, 3, 5, dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya, di mana basisnya itu 2 dan 3, dan bilangan prima selanjutnya 6K plus 1, 6K-1 gitu. Itu sudah kita uji bahwasanya ini tidak bisa menjadi bilangan prima. Ini juga tidak bisa menjadi bilangan prima. Dan yang pertama tadi kan 2 juga sudah disubstitusi ya, dicoba. Ini tidak bisa menjadi bilangan prima gitu. Tapi hanya 3 gitu. Ketika kita substitusi P-nya sama dengan 3, itu menjadi bilangan prima gitu. Sehingga kita peroleh jawabannya bahwasanya
hanya P sama dengan 3 yang memenuhi gitu. Akibatnya diperoleh bahwa di antara P sama dengan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya hanya P sama dengan 3 yang memenuhi. Seperti itu Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Pak, bisa, insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu responnya. Nah, kita akan ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Jika A dan B adalah bilangan asli yang memenuhi, A pangkat 3 ditambah A kuadrat B ditambah 4 B pangkat 3 sama dengan 2A pangkat 3 B pangkat 3, tentukan banyaknya pasangan AB yang mungkin. Banyaknya pasangan AB yang mungkin. Silakan Bapak Ibu dipersilakan untuk menjawab atau mencoba mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, barangkali udah ada yang menemukan jawaban pasangan berurutannya, boleh ditulis di kolom chat barangkali ya. Ibu Toria Siti Hanifa 2,1, baik. Apakah ada lagi Bu? 2,1, oh tadi sebelumnya juga sudah ada ya Bu Yusrina. 2,1, Kak Deden 2,1. Bu Pelangi 2,1. Apakah ada lagi yang ingin menjawab? Oke, baik. Jawabannya benar ya Bapak Ibu. Hanya satu pasangan berurutan yang bisa dibentuk, yaitu 2,1 yang mungkin dibentuk. Oke, bagaimana sih pembahasannya gitu? Nah, di sini kan ada jika A dan B bilangan asli, gitu ya. A dan B bilangan asli yang memenuhi A pangkat 3, yang memenuhi persamaan ini ya Bapak Ibu, tentukan banyaknya pasangan A, B yang memungkinkan gitu ya. Pasangan A, B. Oke, kita jawab bahwasanya pertama gitu ya. Pasangan A, B yang bisa dibentuk itu seperti ini gitu ya. 1,1 itu 1,2 atau kemudian 2,1, 2,2, 3,1, 3,2. Nah, ini merupakan pasangan-pasangan berurutan gitu ya. Pasangan-pasangan berurutan yang memungkinkan dibentuk gitu.
Nah, tapi apakah emang semuanya itu bisa gitu kan? Nah, dari sini kita bisa melihat nih bahwasanya anggaplah ini tuh A, B gitu ya. 1,1 tuh A, B. 1,2 juga A, B gitu kan, pasangan berurutan. Dan seterusnya 2,1, 3,1 itu A, B. Dari sini kita bisa melihat apa gitu ya? Kita bisa melihat dua kondisi gitu. Dua kondisi, yaitu kondisi pertama A lebih besar sama dengan B gitu ya. Atau kondisi kedua A lebih kecil sama dengan B. A lebih kecil daripada B gitu. Nah, mungkin pembagian kasusnya ada lagi. Misalnya yang sama dengannya ini yang lebih kecil itu bisa saja, atau menjadi 3 kasus gitu. A sama dengan B, A lebih besar B, atau A lebih kecil dari B, itu juga bisa gitu. Namun di sini saya gunakan kondisinya 2 saja, di partisi 2 untuk bisa memenuhi kondisi-kondisinya gitu. Nanti kita buktikan kondisi mana yang memenuhi, atau pasang berurutan mana dari antara 2 kondisi ini gitu. Nah, persamaan pada soal, kita ketahui bahwasanya A pangkat 3 ditambah A kuadrat B ditambah 4B pangkat 3 sama dengan 2A pangkat 3 B pangkat 3 gitu. Dari sini di kasus pertama gitu ya. Kasus pertama adalah A lebih besar sama dengan B gitu. A lebih besar sama dengan B. Maka untuk di sini A lebih besar sama dengan B, kita dapat membandingkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita substitusi semuanya yang ada B di sini menjadi A gitu. Sehingga kita peroleh gini. A pangkat 3 ditambah A kuadrat dikali A ditambah 4 A pangkat 3 gitu. Nah, ini akan lebih besar atau sama dengan dari kondisi yang diberikan pada persamaan, yaitu A pangkat 3 ditambah A kuadrat B ditambah 4B pangkat 3. Seperti itu. Karena A-nya kondisinya A lebih besar sama dengan B, maka di sini kita oleh kondisinya lebih besar sama dengan B gitu. Sehingga kalau kita sederhanakan kembali gitu ya, yang ini yang ruas kiri itu akan menjadi 6A pangkat 3 gitu. Sedangkan ruas kanan kita ketahui bahwasanya di persamaan ini adalah 2A pangkat 3 dikali B pangkat 3 gitu. Jadi persamaan yang ruas kanan kita gunakan persamaan pada soal. Nah, dari sini kan kita bisa membagi setiap ruas dengan 2A pangkat 3 gitu. Sehingga kita peroleh bahwasanya 3 lebih besar sama dengan B pangkat 3 gitu. Kalau misalnya 3 lebih besar sama dengan B pangkat 3 untuk katanya tadi itu B anggota bilangan asli gitu ya. B bilangan asli. Nah, kalau misalnya B bilangan asli berarti kan kita uji 1 gitu ya. 1 pangkat 3. Oh, ternyata 1 itu memang lebih kecil daripada 3. Gitu, atau 3 lebih besar daripada 1. Tapi untuk ketika B-nya 2, itu kan berarti B pangkat 3, 2 pangkat 3 gitu ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oh, ternyata kondisi ini tidak memenuhi gitu. Sehingga dari sana 2 tidak memenuhi, berarti 3, 4, dan seterusnya juga tidak memenuhi. Maka kita peroleh B-nya yang memenuhi adalah 1. Gitu. Dari pembagian kasus ini kita peroleh bahwasanya B sama dengan 1. Nah, setelah B sama dengan 1, apa yang kita lakukan? Maka kita substitusi gitu ya, ke persamaan. Gitu. Jadi, jika B sama dengan 1, maka setiap B kan pada persamaan kita substitusi menjadi 1, sehingga diperoleh A pangkat 3 ditambah A kuadrat ditambah 4 sama dengan 2A pangkat 3. Gitu. Maka dari sini kita pindah ruaskan saja ya, kita pindah ruaskan sehingga A pangkat 3 dipindah ruaskan ke kanan, A pangkat 2 dipindah ruaskan juga, 4 juga dipindah ruaskan, sehingga kita peroleh persamaan A pangkat 3 dikurang A kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Gitu. Nah, baru dari sini kita cari faktor ya, nilai A yang memenuhi dari A pangkat 3 min A kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Di sini kalau jika kita gunakan metode Horner, maka diperoleh A sama dengan 2. Gitu ya. Kita gunakan metode Horner. Misal di sini ada A pangkat 3 kan berarti 1, negatif 1, kemudian 0, 4 gitu ya. Ini kita coba A-nya sama dengan 2, maka nanti kita peroleh hasilnya 0 atau sisanya 0, sisanya 0. Sehingga diperoleh bahwasanya A sama dengan 2 ini memenuhi persamaan ini gitu. Untuk A yang lainnya silakan Bapak Ibu cari atau coba, itu tidak akan memenuhi persamaan ini gitu. Sehingga tadi B-nya sudah kita peroleh sama dengan 1 dan A-nya sama dengan 2. Maka kita dapat
pasangan AB-nya yang memenuhi dari persamaan A pangkat 3 ditambah 2A kuadrat, dikali B ditambah 4B pangkat 3 sama dengan 2A pangkat 3B pangkat 3 adalah 2,1. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita peroleh pasangan berurutannya hanya 2,1 untuk kasus yang tadi itu kondisinya A lebih besar sama dengan B. Tuh. Nah, kemudian kita masih ada satu kasus lainnya. Satu kasus lainnya, yaitu untuk kondisinya A lebih kecil daripada B. Gitu. A lebih kecil daripada B. Coba kita substitusi persamaan ini gitu ya, yang tadinya A kita ubah menjadi B gitu, sehingga kita peroleh di sini persamaannya menjadi B pangkat 3 ditambah B kuadrat dikali B ditambah 4 kali B pangkat 3 gitu. Karena kita tahu di sini kondisinya A lebih kecil daripada B atau B lebih besar daripada A, maka kondisi ini ya ruas kanan sebelah kanan itu akan lebih besar juga sesuai kondisi lebih besar dari persamaan gitu. Sehingga kita sederhanakan ruas kanan itu menjadi 6B pangkat 3, sedangkan ruas kiri kita substitusi persamaannya gitu ya, persamaan di soal. Nah, maka dari sini kita kedua ruas dibagi dengan 6 dibagi dengan 2B pangkat 3, kedua ruas dibagi 2B pangkat 3, maka kita hasilnya adalah A pangkat 3 kurang daripada 3 gitu. A pangkat 3 kurang daripada 3. Sehingga karena A itu bilangan asli gitu ya. A bilangan asli, kita coba uji A sama dengan 1 memenuhi kondisi ini. 1 lebih kecil daripada 3 gitu. Untuk A sama dengan 2, berarti 2 pangkat 3, 8. Sudah tidak memenuhi kondisi ini. Dan untuk A sama dengan 4 dan seterusnya juga tidak akan memenuhi gitu ya. Karena 2 saja sudah tidak memenuhi. Sehingga dari sini kita peroleh bahwasanya A yang memenuhi hanya A sama dengan 1 gitu. Dari sini kita peroleh A yang memenuhi adalah A sama dengan 1. Sudah kita peroleh A sama dengan 1, maka coba kita substitusi ke persamaan yang pada soal. Nah, untuk A sama dengan 1, kita peroleh berarti 1 ditambah B ditambah 4, B pangkat 3 sama dengan 2B pangkat 3. Jadi kita substitusi ke sini, maka hasilnya adalah ini. Gitu. Nah, dari sini 2B pangkat 3 ini kita pindah ruas. Gitu ya. Kita pindah ruas ke kiri. Maka kita peroleh 2B pangkat 3 ditambah B pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. Gitu ya. Ingat ya Bapak Ibu, kita punya nilai A dan B-nya itu bilangan asli. Berarti di sini ya A dan B bilangan asli, karena di sini hanya ada B, kita tahu bahwasanya B merupakan bilangan asli. Gitu. Nah, untuk kondisi B bilangan asli, berarti kan kita substitusi 1 tidak mungkin sama dengan 0 gitu ya. Jika bilangan asli paling kecil yaitu 1, kita substitusi ke sini, kan jadi 2 kali 1 ditambah 1 ditambah 1 gitu, menjadi 4. 4 tidak sama dengan 0. Oh, 1 saja tidak memenuhi persamaan gitu. 1 tidak memenuhi persamaan ini, sehingga akibatnya gini ya, karena B bilangan asli maka ruas kiri akan positif gitu, sedangkan ruas kanan 0, sehingga tidak ada solusi yang memenuhi gitu. Jadi ternyata untuk kasus yang kedua tidak ada solusi yang memenuhi, sehingga diperoleh hanya ada satu pasangan AB yang memenuhi pada persamaan A pangkat 3 ditambah A kuadrat B tambah 4 B pangkat 3 sama dengan 2 A pangkat 3 B pangkat 3, yaitu 2,1, pasangan berurutan 2,1. B kuadrat Pak. Oh iya, mohon maaf, mungkin saya tadi salah menyebutkan ya. B kuadrat. B kuadrat. Oh iya, maaf, yang ininya B saja. Terima kasih Bapak Ibu atas koreksinya. Nah, tapi hasilnya masih sama ya, karena kalau B-nya disubstitusi ke sini berarti tetap 1 tidak sama dengan 0, ataupun 2 tidak sama dengan 0, sehingga tidak ada solusi yang memenuhi. Jadi untuk kasus kedua, itu tidak ada pasangan berurutan yang dapat dibentuk. Maka hasilnya adalah yang kasus pertama tadi, yaitu 2,1. Begitu Bapak Ibu barangkali bisa dipahami ya. Tadi juga sudah banyak yang menjawab benar. Oke.
Baik Bapak Ibu, karena di sini waktunya sudah terbatas ya Bapak Ibu, karena Zoom-nya kita tidak seperti Zoom biasanya, mungkin akan kita lanjutkan diskusinya via WA, WhatsApp Group. Dan semoga kali ini bisa dipahami. Ini ada soal latihan lain yang disiapkan, yaitu banyak pasangan bilangan asli A, B yang memenuhi A kuadrat sama dengan 4B kuadrat tambah 8B tambah 3 sama adalah, gitu ya. Mungkin sekian pertemuan kita kali ini, materi mohon maaf. Terima kasih banyak atas partisipasinya, Bapak Ibu diskusi juga tadi. Kurangnya maaf, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kepada Pak Dandi yang telah menyampaikan kalian pada kesempatan kali ini. Boleh Bapak Ibu kita beri apresiasi kepada Pak Dandi dengan reaction-nya masing-masing. Boleh, silakan. Oke, dengan berakhirnya sesi pematerian tadi, maka berakhirlah kegiatan kita pada malam ini. Mungkin untuk diskusi lebih lanjutnya, kita manfaatkan fasilitas grup WhatsApp yang sudah ada ya, seperti biasa Bapak Ibu. Seperti biasa, sebelum kita menutup, di tiap pertemuannya kita akan umumkan ya pemenang door prize dari tiap pertemuannya ya, khususnya untuk pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pengumuman door prize pada kesempatan kali ini, akan disampaikan oleh Bapak Dias Syahrian. Pada Pak Dias, apakah sudah bergabung? Sudah. Oke, karena Pak Dias sudah bergabung, kita persilakan kepada Pak Dias untuk memandu ya untuk pembacaan door prize pemenang di pertemuan yang sebelumnya. Silakan kepada Pak Dias. Baik, terima kasih Pak Rizky atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, mari kita umumkan door prize dari webinar yang sebelumnya. Door prize ini berupa satu buah buku berjudul Factfulness, karya Hans Rosling. Buku ini menurut saya sendiri adalah salah satu buku yang wajib dibaca oleh seluruh guru setidaknya satu kali, karena di dalamnya berisi berbagai pengetahuan yang bahkan tidak diketahui oleh guru di Finlandia. Jadi Hans Rosling ini pun pergi ke Finlandia, menguji guru-guru di sana, dan ternyata guru-guru di sana itu kewalahan terhadap pengetahuan-pengetahuan dalam buku ini. Jadi ketika kita bisa menguasai isi dalam buku ini, itu ya setidaknya satu langkah daripada guru di Finlandia. Baik, pemenang door prize webinar kedua adalah selamat kepada yang memiliki nomor WhatsApp dengan angka terakhirnya adalah 4. Ya, siapa Bapak Ibu yang nomor WhatsApp-nya memiliki angka terakhir 4? Oke, sekarang muncul lagi angka 5 di terakhir kedua. Lalu 2, 7, dan selamat kepada Bapak Sopandi atas door prize buku Factfulness-nya. Bapak Sopandi, apakah ada pada webinar ini? Bapak Sopandi, apakah hadir dalam webinar ketiga ini? Oke, Pak Najwar, kalau tidak hadir, hangus ya. Baik, mungkin kita hitung mundur saja. 20 detik. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hangus ya Bapak Ibu. Baik, tentu akan diundi ulang kembali. Oke, kita undi ulang kembali hadiahnya. Untuk
pemenang door prize webinar kedua yaitu ini dia, yang nomor WhatsApp belakangnya yaitu 0, Bapak Ibu. Oke, 5, Hadir. 4, 5 6, ada. dan selamat kepada Ibu Elvi Syafni atas buku door prize webinar kedua. Ibu Elvi, apakah hadir pada webinar ini? Hangus. Oke, Ibu Elvi. Oke, hangus kembali ya. Oke. Baik, mungkin kita hitung mundur dahulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, hangus kembali. Baik, makanya perlu mengikuti webinar hingga akhir karena sayang ini bukunya bagus sekali, jadi ya sayang jika tidak diambil. Baik, kesempatan terakhir. Pemenang door prize webinar kedua yaitu yang nomor WhatsApp-nya dengan digit terakhir yaitu 7 ya. Lalu 6 67 ini siapa ya? 7 kembali, 5 dan selamat kepada Bu Desi Rahmayanti Humairo. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Bu Desi, apakah hadir pada webinar? Iya, hadir Pak. Oke, hadir. Hadir ya Bu ya. Ya, Terima kasih Bu. terima Selamat kasih. atas door prize bukunya Bu. Ya, terima kasih banyak. Baik, Bu Desi, mungkin nanti bisa menghubungi kepada admin Dandi untuk penyerahan bukunya. Baik, Mengenai Pak, bukunya sendiri, bila Bapak atau Ibu berminat untuk membeli, dapat membeli di Tokopedia atau di toko-toko Gramedia. Buku berjudul Factfulness ini sangat saya rekomendasikan sekali. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sekian untuk penyampaian door prize pada malam ini. Door prize terakhir akan dibagikan pada webinar keempat nanti yang bisa diperoleh dengan mengisi presensi pada webinar ketiga ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Rizky. Oke, baik. Terima kasih Pak Dias telah mengumumkan pemenang door prize pada pertemuan sebelumnya. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada pemenang door prize ya, Ibu Desi. Tadi semoga bermanfaat bukunya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktunya hingga akhir mengikuti kegiatan kita pada malam ini. Jangan lupa bagi yang belum mengisi link presensi pertemuan pada hari ini, silakan mengisi link presensinya terlebih dahulu. Dan masih ada satu door prize lagi yang akan diumumkan pada besok pertemuan berikutnya ya, yaitu hari Rabu malam pekan depan. Ya, jadi jangan lupa untuk hadir kembali Bapak Ibu semua di kegiatan terakhir kita. Semoga tetap semangat dan tentunya sama-sama banyak manfaat yang kita dapatkan di setiap rangkaian webinar yang kita jalankan. Sebelum menutup pertemuan kita pada malam ini, langkah kurang rasanya jika kita tidak mengabadikan momen terlebih dahulu ya. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Mari sama-sama kita abadikan momen pada pertemuan ini dengan mendokumentasikannya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang tidak terkendala jaringan mungkin boleh untuk mengaktifkan kameranya. Jaringan kita tidak kuat untuk kamera, Pak ya. Oh iya, tidak Bapak Ibu kalau ada yang terkendala jaringan, ya mungkin tidak masalah. Terima kasih Ibu. Ya, Bapak Ibu yang lain yang tidak ada kendala mungkin boleh kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke, kelihatannya sudah semua ya. Ya, mungkin untuk panitia boleh bantu dokumentasi. Saya bantu hitung. Oke. Untuk slide pertama terlebih dahulu ya. Ini kalau di saya ada beberapa slide ya. Oke, mulai 1, 2,
3. Lagi 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Terakhir, masih ada 2 slide lagi ya. 1, 2, 3. Dan yang terakhir mungkin Bapak Ibu boleh kita bantu ramaikan reaction ya, biar dokumentasinya lebih bagus ya. Boleh pilih reaction terbaik versi masing-masing, ada jempol ya, ada tepuk tangan, ada love gitu ya. Oke, boleh diramaikan dengan reaction, saya bantu dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Semoga banyak hal-hal baik yang kita dapatkan dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Muhammad Rizky Saputra, mewakili rekan-rekan panitia dan pengurus dari komunitas pendidik matematika, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup pertemuan kita pada malam ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky, Pak Dias, dan Pak Dandi. Pak Dias, Pak Dandi. Sama-sama Bapak Ibu semua, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Izin keluar Ibu Bapak.